Hai, selamat datang di channel Cilok Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Yin Yang Master, Dream of Eternity. Tanpa berlama-lama, yuk simak alur cerita berikut ini. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Film dibuka dengan menampilkan seorang anak bernama Xing Ming yang sedang diajarkan teknik sihir pertahanan Dehai oleh gurunya yang bernama Song Sheng. Sayangnya hingga dewasa Xing Ming masih belum bisa menguasai teknik itu dan malah menunjukkan kepada gurunya bahwa teknik lubang teleportasi yang dia kuasai lebih berguna sebagai teknik pertahanan diri. Tapi Xing Ming diberi penegasan oleh gurunya jika dia ingin menjadi Yin Sang Master, dia tetap harus menguasai mantra pelindung, karena itu adalah teknik terkuat yang dimiliki oleh Yin Master. Lalu tak jauh dari tempat mereka berada, sesosok ular raksasa mencoba menghancurkan segel kurungan dan berusaha keluar. Zhong Sheng berfirasat hal buruk akan segera terjadi, kemudian memindahkan Xing Ming ke tempat yang lebih aman. Kemudian melalui mantranya, dia memanggil 3 roh pelindung untuk mencegah ular itu keluar. Mereka pun langsung bekerja sama untuk memasang segel pada kurungan ular iblis. Namun kekuatan segel itu masih belum cukup mampu untuk menahan ular tersebut. Dan akhirnya, ular tersebut berhasil menjobol dinding yang mengurungnya. Semua murid Zhong Sheng juga datang bersama Xing Ming untuk membantunya. Ketika ular itu bersiap menyerang mereka semua, murid-muridnya segera berlindung diri dengan menggunakan shot. Sayangnya, Xing Ming yang tidak menguasai teknik itu malah menggunakan lubang teleportasi. Zhong Sheng menyadari Xing Ming dalam bahaya, segera membuatkan shot untuknya walaupun tubuhnya berisiko terkena serangan beracun ular iblis. Pada akhirnya, salah satu roh pelindung yang bernama Roh Emas mengorbankan diri demi memusnahkan ular itu. Zhong Sheng berusaha hidupnya tak lama lagi akibat serangan beracun ular iblis, kemudian menyampaikan pesan terakhirnya kepada Xing Ming, bahwa ular iblis tidak sepenuhnya musnah dan akan bangkit kembali dari dalam tubuh seorang wanita yang berada di Imperial City. Zhong Sheng menunjuk Xing Ming untuk pergi ke sana dan menghentikan kebangkitan ular tersebut sebagai perwakilan Yin Master dari klan Timur. Beralih ke Imperial City, di mana kabar segera bangkitnya ular iblis membuat 4 penjuru wilayah mengerahkan masing-masing master mereka untuk melumpuhkan ular tersebut. Master Boy yang sedang memainkan suling tiba-tiba merasakan aura iblis di sekitarnya dan segera melakukan pencarian. Kemudian mereka pun menemukan iblis itu yang sedang mencuri alat musik dari dalam kekaisaran. Boy memiliki kebencian terhadap semua iblis langsung menyerang menggunakan panahnya. Namun serangannya dihalau oleh Xing Ming. Ia mengatakan kalau dia bukanlah iblis melainkan siluman yang jahat. Namun Boy menganggap iblis dan siluman sama saja, sehingga terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Xing Ming akhirnya memilih meninggalkan pertarungan dan berjalan menuju ke dalam istana. Dia kembali bertemu dengan siluman tadi dan siluman itu berterima kasih kepadanya dengan mengajukan diri menjadi roh pelindung untuk Xing Ming. Beralih ke dalam istana kekaisaran. Tiba di sana, Boya kembali bertemu dengan Xing Ming dengan salah satu master lainnya, yaitu Master Long Lai dari klan selatan. Tak lama berselang muncul seorang bernama Soya yang membuat Xing Ming terkejut karena wajahnya mirip seperti gurunya. Soya memberitahu kepada mereka satu perwakilan master lainnya bernama Hongro. Kemudian Soya memastikan keamanan yang sudah dibuatnya agar tempat itu terlindungi dari iblis dan siluman yang datang. Keesokan harinya, saat mereka bersiap untuk menjalani ritual yang dihadiri putri kekaisaran, tiba-tiba seorang penjaga memberitahukan bahwa Master Hongro tewas di kamarnya. Setelah diidentifikasi penyebab kematiannya, Master Hongro dibunuh oleh iblis dan pembunuhnya masih menjadi misteri. Di malam hari, Xing Ming mendatangi Soya untuk meminta penjelasan mengenai siapa Soya sebenarnya, dan dia mendapatkan penjelasan bahwa Soya adalah roh penjaga yang diutus guru Xing Ming, yaitu Zhong Sheng, untuk melindungi ratu di istana kekaisaran. Dan karena beberapa alasan, dia pun merubah wajahnya mirip seperti Zhong Sheng.
Esoknya, para master mulai melakukan tugas mereka, membasmi para iblis untuk mengambil jiwa mereka yang akan diisi ke dalam tempat patung sebagai energi penyegalan ular iblis. Di saat yang lain sibuk mengumpulkan jiwa para iblis, Xingming terlihat sangat santai dan itu membuat buaya kesal. Namun pada akhirnya dia menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin membuang waktu. Dia hanya butuh satu roh iblis dengan energi yang besar, karena dia lebih mementingkan kualitas. Tak lama kemudian, Xingming merasakan adanya hawa iblis di istana. Dia pun segera memastikan Tuan Putri di kamarnya dan benar saja. Ternyata Tuan Putri sudah jatuh pingsan akibat parasit iblis. Xingming lalu menolongnya dengan mengeluarkan parasit yang ada di tubuh Tuan Putri. Setelah dikeluarkan dan diambil jiwanya, ternyata energi yang sangat kuat. Sehingga energi iblis ini mampu membangkitkan patung naga Nilakandi. Kembali ke ruangan Tuan Putri, Master Longley mendeteksi adanya tanda-tanda mencurigakan dari Tuan Putri dan berniat melakukan sesuatu. Di malam berikutnya, Xingming dan Boya merasakan adanya keributan dari ruangan Tuan Putri. Mereka pun segera menuju ke sana dan ternyata di sana sedang terjadi pertarungan antara Longley. Boya dan Xingming kemudian berusaha meredam keributan yang terjadi. Ternyata Longley berusaha membunuh Tuan Putri. Mendengar itu, Boya pun langsung menyerang Longley. Longley yang hendak melarikan diri tiba-tiba terkena serangan mematikan dari iblis yang muncul di belakangnya. Dan sebelum tewas, Longley mengatakan kepada Xingming bahwa sebenarnya Tuan Putri adalah sang ratu bernama Fang Yu yang menjadi ratu dari ular iblis. Adanya kasus kematian dua master sebelumnya, Xingming dan Boya memutuskan untuk bekerja sama demi mengungkap fakta sebenarnya. Mereka pun berpencar. Xingming menemui Fang Yu, sedangkan Boya pergi menemui Soya. Fang Yu diinterogasi yang membuatnya terpojok. Saat akan menjawab, tiba-tiba Fang Yu diserang dan membuatnya mati oleh iblis yang telah membunuh dua master sebelumnya. Xingming kemudian mengejar iblis tersebut dan tak lama kemudian, jiwa iblis itu lenyap dan terbebas karena merasa puas setelah membunuh putri Fang Yu. Tapi karena adanya ular iblis yang tersegel di dalam tubuhnya menjadikan Putri Fang Yu memiliki portal dan dapat hidup kembali, sehingga bergegas ke tempat di mana Boya berada dan menemukan bahwa ia sudah tak sadarkan diri karena serangan Soya. Setelah Boya sadar, mereka pun langsung mengejar Soya dan Putri Fang Yu untuk mencegah bangkitnya ular iblis dalam tubuh Fang Yu. Namun Soya menghalangi mereka dengan mengirim mereka ke ruangan yang akan mengubur mereka. Karena teleportasinya, Xingming dengan mudah keluar dan juga menyelamatkan Boya. Namun di waktu bersamaan, segel ular iblis dalam tubuh Fang Yu melemah dan membuat ular itu lahir. Lalu saya memasukkan ular itu ke dalam tubuhnya dan membuat dirinya kini menjadi abadi. Kemudian mereka kabur keluar istana dan menggunakan kucius ular iblisnya. Dan patung-patung segera merespon dengan membuat segel penghalang. Namun ada satu patung burung vermilon milik Master Soya yang tidak aktif karena ia sengaja tidak memasukkan energi iblis agar menjadi celah untuk dapat kabur sesuai rencananya. Di tengah pelariannya, Fang Yu merasa bersalah atas perbuatannya. Dia memutuskan untuk mati bersama Soya dengan menjatuhkan diri dari atas ular iblis. Namun Soya mengendalikan ular iblis untuk menangkap dan menyelamatkannya. Xingming dan Boya tiba di lokasi dan tanpa buang waktu, Xingming langsung memanggil roh pelindung untuk bertarung.
Boya menyadari kekuatan mereka belum cukup untuk melumpuhkan ular iblis, segera merencanakan sesuatu untuk membangkitkan burung vermilion, dan tanpa disangka ia menggunakan rohnya sendiri untuk membangkitkannya. Dengan begitu, segel penghalang menutup jalur ular iblis sepenuhnya. Saat ketika roh pelindung milik Xing Ming sudah kewalahan, Boya dengan wujud rohnya kemudian muncul dengan kekuatan burung vermilion dan pergi bertarung melawan Soya. Sementara itu, Xing Ming masuk ke dalam tubuh ular iblis untuk menemui Fang Yu dan membawanya ke masa lalu untuk menemui orang yang dicintainya, yaitu Zhong Sheng. In this life, I have loved, and I have been loved. That's enough. Dan itulah alasan yang membuat Soya diperintahkan untuk merubah wajahnya seperti Zhong Sheng agar selalu bersama dirinya. Won't you please stay? Setelah berkomunikasi dengan Zhong Sheng, akhirnya Fang Yu bisa menerima kepergiannya dan juga menyadari kesalahannya. Boya yang masih terlihat bertarung melawan Soya dengan menggunakan pedang yang dapat membunuh keabadian. Boya lalu beradu kekuatan dengan Soya. Kemudian Putri Fang Yu mengambil tindakan serius. Dia meminta Soya untuk menghentikan aksinya dengan cara menyayat lehernya sendiri sehingga tewas. Dan hal itu membuat Soya lengah sehingga dirinya terkena serangan Boya. Akibat serangan tadi, ular iblis akhirnya bisa dilumpuhkan dan sempat memberikan serangan terakhir ke arah Xing Ming. Namun Boya menghalanginya untuk menyelamatkan Xing Ming meski akhirnya Boya juga lenyap. Namun Soya kembali bangkit dan mengambil pedang yang menusuk tubuhnya. Kemudian dengan kekuatannya ia melempar pedang tersebut ke arah Xing Ming dan berhasil menembus pertahanannya. Namun Xing Ming mengingat perkataan Zhong Sheng dan mendapatkan kekuatan yang besar untuk melakukan serangan balik kepada Soya. Dan Soya yang tak mampu menghindari serangan itu akhirnya tewas di tangan Master Xing Ming. Cerita pun berakhir dan akhirnya Imperial City kembali damai berkat dua master, yaitu Master Xing Ming dan Master Boya. Dan film pun selesai. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.